Nasi goreng enaknya pakai telur dadar. Cakep. Makannya bareng Pak Anwar. Cakep. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Gestar. Hai, tepuk tangannya mana dong? Ini penonton dari Pondok Indah ya, datang lagi. Oke, balik lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama saya Galuh Rajita. Dan lagi-lagi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren abis. Mereka adalah Maizura dan Pasha Krisya. Tepuk tangan dong. Apa kabar nih Kak Pasha? Baik. Maizura gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Pasha. Setelah beberapa tahun, kenapa tiba-tiba sekarang bernyanyi? Oke, karena pandemi sih jawabannya. Karena pandemi kayak kecemplung. Awakening, jadi bangun, tersadarkan ibaratnya gitu. Tersadarkan. Dulu orang tua saya tuh pengennya, dia akademis banget. Pengennya aku kerja kantoran. Pengennya aku sekolah, kerja kantoran dan lain-lain. Terus S2, pengennya begitu. Iya. Cuman 2020 ibuku meninggal, jadi aku nggak ada papa, nggak ada mama, terus sendiri kan, jadi cuman sama kakak-kakak aja. Terus tersadarkan karena waktu itu pekerjaan saya diberhentikan juga, gitu. Kerjaan gue diberhentikan juga, jadi nggak ada kerjaan, ngapain ya gitu, terus aku tuh ada lagu-lagu yang aku bikin tapi belum direkam demonya tuh belum ada gitu. Jadi pas pandemi aku rekam lah demo-demonya itu, aku tawarin ke label-label gitu. Dulu almarhum papa atau ayah ya? Papa, aku manggil papa. Almarhum papa kan bener-bener sosok yang semua orang kayaknya pengen banget menjadi seperti dia gitu karena orangnya juga baik, terus lagunya juga sangat ini banget ya, sangat nyangkut sampai sekarang anak milenial juga banyak yang nyanyiin. Itu gimana tanggapan kakak ketika terjun menjadi penyanyi? Apakah bayang-bayang itu kakak Terbebani ya? Iya terbebani atau enggak sih dengan bayang-bayang itu sendiri? Pas pertama kali masuk musika terbebani banget ya. Malah waktu pertama kali masuk itu maunya pakai nama Pasha Krismansyah, nama lengkap papaku. Nama lengkap aku, Pasha Krismansyah. Karena biar nggak langsung, ibaratnya nggak langsung Pasha Krisya gitu loh, orang nggak langsung ngeh gitu. Pengennya pakai nama Pasha Krismansyah dulu supaya orang nggak ngeh. Ya karena itu karena terbebani banget. Karena terbebani banget ya, iya. karena takut penggemarnya papa kecewa nanti, anaknya cuma segini doang. Tapi aku dinasehatin sama mentor aku tuh Rian The Massive. Katanya dia banyak bantu aku secara moral ya. Dia yang menyadarkan aku juga pertama kali, lo harus total di musik. Itu beliau. Terus yang kedua dia juga yang ngasih nama Pasha Krisya tuh Rian The Massive juga gitu. Jadi dia nasehatin aku waktu itu, pokoknya lo harus bawa legasinya gitu. Lo sedang melanjutkan perjuangannya dia, lo harus bawa legasinya gitu. Pakailah nama Pasha Krisya gitu. Oh gitu. Jadi aku dengerin dia gitu. Banyak gak sih orang yang kayak banding-bandingin sama almarhum papa? Ada aja ya netizennya. Padahal Netizen aku julid ya? padahal aku beda banget loh. Aku kayak lebih ke pop rock, papa tuh lebih ke pop sweet pop, lebih pop manis gitu kan. Aku lebih ke pop rock. Nggak bisa dibandingin sih dari situ. Cuman aku nyadar diri, aku gimana juga anaknya pasti akan dibandingin. Ya nggak apa-apa, itu nikmatin aja prosesnya sih. Aku ya gitu, tinggal nggak usah dipikirin, nggak usah dimasukin ke hati gitu aja, yang bagian dari proses aja gitu. Benar. Ini sekarang aku ke Maizura ya, Kak Pasha. Nih Maizura nih sosok yang sangat ceria terus cantik juga. Dulu kan sebelum terjun ke penyanyi profesional dulu sempat di kafe-kafe ya? Iya. Nyanyi juga. Nyanyi. Aku tuh dari SMP udah reguleran di Oh gitu. kafe-kafe. Di mana? Di Jakarta kah? Apa di luar kota? No, aku tuh orang Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, berarti. jadi aku lahir dan besar di Makassar. Gitu. Terus ikut kompetisi? Akhirnya ikut kompetisi dan dari situlah mulai serius di nyanyi. Sampai akhirnya setelah lulus SMA baru aku pindah ke Jakarta merantau untuk melanjutkan cita-citaku. Oke.
Tapi sebelumnya nih aku familiar banget sama Maizura tuh main film, Iya iya main iya. series. Iya. Itu gimana prosesnya dari reguler, terus ikut ajang pencarian bakat, tiba-tiba main film, Mhm. terus gimana tuh? Jadi sebenarnya kan semua awalnya itu di musik ya. Mhm, Tahun 2016 waktu aku masih SMA, aku ingat banget sempat ikut, ajang pencarian bakat, mhm, sampai ke Jakarta juga waktu itu, walaupun aku masih sekolah di Makassar. mhm, Tapi memang dari situ akhirnya mulai banyak yang kenal aku sebagai penyanyi, dan setelah aku keluar dari, ajang itu juga aku balik ke Makassar, aku menjadi penyanyi solo mhm, dan nyanyi-nyanyi di acara-acara gathering, bahkan kayak acara-acara wedding gitu. Nah, akhirnya dari situ juga akhirnya mungkin momennya ya setelah mhm. aku lulus SMA itu 2018, aku dapat tawaran untuk casting film bebas saat itu Oh, dari, ya bebas. dari Miles Films. Aku Iya. di-email pertama kali, dan itu juga, bersamaan momennya dengan, aku ditawarin untuk sign label. Jadi, setelah aku pikir-pikir, dan aku juga udah sign label saat itu, mmm, di akhir 2018 aku ingat banget aku ke Jakarta untuk, apa namanya, untuk rekaman dan, kerjain project pertama aku sama label musika. Akhirnya aku juga sekalian casting Mhm. film di situ, dan alhamdulillah ternyata, menjadi salah satu cast di film bebas. Dan ya singkat cerita 2019 awal akhirnya aku pindah ke Jakarta untuk persiapan film, dan ya banyak yang kenal aku juga dari situ akhirnya. Kalau misalnya kamu harus memilih, Ya, misalnya ada tawaran film yang sangat, kayaknya nih filmnya keren banget, aku ya. pengen banget nih, terus, alur ceritanya juga kamu kayak keren, terus tiba-tiba kamu disuruh menyanyi internasional, tapi filmnya pun akan sangat meledak, kamu akan milih mana? I don't know, mungkin akan aku pikirkan matang-matang ya, kalaupun nyanyinya internasional kayak I have to think ini exposure-nya atau manfaatnya apa buat aku, karena ya aku harus pikirin dengan matang gitu. Tapi sampai sejauh ini sih aku nggak bisa multitasking ya, karena aku udah sempat melakukan Heeh, itu, dan I don't think itu berjalan dengan baik dua-duanya. Jadi kayak I have to choose, salah satu di antara itu. Dan kalau ditanya saat ini, milihnya apa, kayaknya aku akan pilih musik, karena I don't know, kayak 2023 is all about music aja buat aku. terus kamu baru rilis, lagu Kamu Yang Denganmu itu. Yes, Itu ya, ceritain dong gimana sih lagunya? iya, Boleh nggak sih sedikit boleh dong, boleh. aja? Jadi Gitu. jadi lagu Denganmu ini, sebenarnya aku buat sebagai bentuk terima kasihku Mhm, kepada orang-orang yang telah mencintai aku apa adanya. Dan it's like my first song yang aku ciptain sendiri mhm. juga setelah beberapa tahun berkarir di dunia musik. Jadi, rasanya kayak penting sekali untuk aku kayaknya memulai dengan, perasaan yang positif, perasaan rasa syukur dan perasaan bahagia yang aku rasakan di tahun ini, gitu. Kayaknya si, music videonya juga kayaknya alurnya ini banget ya, karena kamu pemain film kali ya, jadi music videonya kayak gitu. Iya, memang Ada kesulitan nggak? kesulitannya paling apa ya, waktu aja sih, kayak dikejar-kejar waktu gitu. Dan, emang dari konsep, music videonya kan lebih bercerita ya, Mhm, nggak ada lip sync dan segala macam, bener-bener kayak cerita dari awal sampai ending gitu. Paling ya di teknis aja kesulitannya, kalau dari segi kreatif dan segala macam, timku luar biasa sekali ya, bisa mhm. mendeliver itu dengan baik. Terus, alhamdulillahnya juga aku dengan lawan mainku, Kak Nizar Umar, itu ternyata kita bisa langsung nyambung gitu, walaupun kita Iya, baru pertama kali ketemu di project ini. Cuman ya alhamdulillah bisa seru berjalan ya, dengan lancar. Seru banget, seru ya. mhm, Wih, ini aku balik lagi ke Kakak Pasha nih. Aku mau tanya, dari sekian banyak lagu, eee, Om Mhm. Chrisye, banyak banget masterpiece dia, kenapa memilih lagu itu, Kisah kasih di Kisah sekolah. Kasih di Sekolah? Sebenarnya Tapi jangan dulu dijawab, oke. tunggu di segmen selanjutnya, tetap di Gestar, karena setiap tamu adalah bintang. Kembali lagi
lagi di Gastar karena setiap tamu adalah bintang bersama saya Galun Rajita. Tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak dan sudah menonton juga Kak Pasha Krisya menyanyikan lagu Kisah Kasih di Sekolah. Dan aku mau tanya lagi nih, kenapa memilih lagu itu untuk dinyanyikan kembali? Jadi pertimbangannya waktu itu dari label ya sebenarnya, Dari label? dari label, pertimbangannya kenapa, Kisah Kasih di Sekolah yang dipilih, karena dari 5 lagu, ada 5 teratas tuh termasuk Kisah Kasih di Sekolah gitu, 5 teratas yang sering paling didengerin gitu. Itu termasuk Kisah Kasih di Sekolah, kenapa? Terus abis itu kenapa Kisah Kasih di Sekolah? Karena bisa nyambung sama Pasha, kira-kira bisa dibikin kayak pop rock gitu. Gitu. Jadi Ibu Oh, Acin sih sebenarnya yang milih. Jadi alasannya itu sebenarnya. Jadi pilihan Ibu Acin bukan pilihan pribadiku sebenarnya gitu. heeh. Tapi next projectnya akankah kembali merecycle lagu Papa? Akan ada mungkin ya, tapi aku lebih pengen merilis lagu-lagu aku sendiri karena udah banyak banget gitu. Iya. Karena udah banyak banget juga, aku kayak kayak lagi on fire banget bikin lagu. Aku kayak, dan lagu-lagu aku tuh aku anggap kayak anak-anak aku gitu. Jadi kayak Mhm. pengen mereka lahir gitu, Tahu nggak? gitulah. Boleh boleh bocoran nggak sih lagunya tentang apa sih? Nextnya? Belum boleh ya? Belum boleh, Belum ntar boleh. aja, ntar aja pas pas rilis aja ya. Tapi kemarin baru rilis EP. Baru rilis EP, Itu mini album. gimana sih Kak proses perjalanan Kakak sehingga rilis EP terus lagu-lagunya juga tentang apa gitu? Di EP itu ada 3 lagu, Mhm. jadi ada Kisah Kasih di Sekolah, ada judulnya Hanya Kau Yang Kumau, itu bareng Mhm. Kevin Aprilio. Terus yang nomor 3 Bidadari, Bidadari itu yang aku rilis tahun lalu, jadi Iya. dimasukin juga. Prosesnya waktu itu jadi nggak disengaja sih sebenarnya, tadinya mau mau rilis Kisah Kasih di Sekolah, habis itu rilis Hanya Kau Yang Kumau dulu. Mhm. Tadinya mau rilis Hanya Kau Yang Kumau dulu, habis itu baru rilis Kisah Kasih di Sekolah. Tapi karena alasannya terlalu mepet pada saat itu, mendingan disatuin aja gitu Jadiin katanya. EP. Jadinya EP. Kalau Maizura gimana proses kreatif kamu bikin lagu kemarin denganmu? Itu apakah aku pengen bikin lagu kayak gini atau gimana? Itu aku udah buat di tahun 2021 Mhm. sama temen aku berdua. Oke. Berawal dari waktu itu aku sempat jatuh cinta sama seseorang. Oke. Terus kayak aku ngerasa kayaknya perlu untuk aku tuangkan di musik gitu. Ya udah setelah jadi aku simpen dulu lagunya karena memang apa ya, ada banyak banget project saat itu Mhm. juga dan belum 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 waktunya juga untuk ngerilis lagu sendiri gitu. Dan fast forward ke 2023 itu banyak sekali ternyata yang terjadi dalam hidup gitu, beberapa tahun pandemi dan segala macam. Ya sempatlah aku melewati fase-fase berat dalam hidup Mhm. aku. Dan dari situ akhirnya aku bisa menemukan dan oh tahu yang mana aja nih yang benar-benar setia sama aku, yang benar-benar peduli dan menyayangi aku apa adanya. Jadi kayak pas aku udah keluar dari fase itu, rasanya aku ingin membagikan perasaan bahagia dan Mhm. perasaan rasa syukur aku karena punya orang-orang luar biasa ini dalam hidup aku gitu. Jadi aku ingat banget dengan lagu Denganmu di tahun 2021 kayaknya benar-benar bisa menggambarkan perasaan aku saat ini. Jadi akhirnya aku produksi Rilis. ulang, ya, aku bikin ulang tapi dengan cerita yang baru, dengan lirik yang baru dan dengan aransemen yang baru, dan udah bukan lagi specifically tentang satu orang tapi it's more buat orang-orang kayak sahabat aku, orang tua aku dan support system aku selama ini gitu. Kamu berharap lagu denganmu ini kedepannya untuk teman-teman pendengar nih kayak gimana nih? Aku harap lagu ini tuh bisa mendorong teman-teman, dan menjadi sumber inspirasi buat teman-teman untuk bisa lebih berani mengekspresikan, Mhm. apa, rasa cintanya Mhm. dan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah menyayangi mereka apa adanya. Karena kan, apa ya, kayaknya, kita jarang ya untuk Mhm. bilang Mhm. terima kasih ke orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang telah mencintai kita. Jadi menurutku hal itu sangat penting dan rasa syukur kita telah mempunyai cinta yang luar biasa yang kita punya selama ini, kayaknya penting sekali untuk membuat hidup kita jadi lebih bermakna dan lebih bahagia. Oke. Makna lagunya dalam banget kayak berarti ya. Mmm, Iya Oke, iya. kalau gitu kita lanjut ke games aja.
aku mau teman-teman semua melanjutkan lirik yang aku nyanyikan. Oke. Tapi cepet-cepetan ya. Oke. Kita cuman punya 2 lagu aja. Oke, lagu pertama. Jika cinta dia jujur Oh, ini cepet-cepetan ya? padaku, tinggalkan aku. Di sini tanpa Apa ya? Ayo, kakaknya ngeliat. senyumanmu. Jika cinta Dia jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu ya. Yeay. Satu lagi ya. Oke. Cintaku bertepuk harap yang tak ada. Rintihan, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa Gali dan Ratna, yang ku mau kau untukku. Habis lupa. Meskipun kau tak rindu. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, aku ada games lagi satu. Oke. Pilih ini atau itu. Kalian pilih musik atau film? Musik. Musik. Pilih naik gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Kenapa? Kalau naik gunung pegunungan aku suka, tapi kayaknya aku lebih suka pantai. Lebih suka laut emang, air Iya. lebih air banget anaknya. Anaknya air banget ya, Water makanya sign. mengalir slow gitu. Pilih panas atau dingin? Dingin? Dingin. Kan tadi milihnya pantai, kenapa dingin? Kan pantai kan panas ya? Ya nggak Airnya apa-apa. kan Kalau dingin. kalau pagi kayaknya aman deh. Panas dong. Dingin. Kalau misalnya sampai Kalau air es baru dingin. Kenapa? Kalau aku, apa ya, pantai. Kalau pagi-pagi enak, sore juga enak. Kalau siang sih enggak ya. Oh, jadi milihnya yang adem ya. Yang ada. Kalau kakak juga gitu atau minumnya milih lebih suka minum, kan pilihannya minum. Aku pesan, kalau suka pesan tuh antara panas atau dingin gitu. Selalu dingin pasti. Oh, Karena- gitu. Jadi milihnya dingin. pilih mantan dingin atau enggak? Aduh. Pilih balikan sama mantan atau cari yang baru? Ini beneran. Ini beneran. Tanya, beneran Beneran, aku tanya. beneran. Cari yang baru lah. Cari yang baru. Ini cari yang baru. Cari Iya yang dong. baru ya, Kenapa jadi mantan harus- udah basi ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton Gestar. Terima kasih juga Maizura dan Thank Kak you. Tasya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan ada Maizura bernyanyi di sini untuk kalian semua. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.